Tahap perkembangan keluarga dengan tahap tumbuh kembang yang ketujuh dimulai pada anak terakhir keluar dari rumah dan berakhir sampai pensiun atau kematian pada pasangan. Biasanya dimulai saat orang tua berusia 45 tahun sampai 55 tahun dan berakhir saat masuk pensiun 16 sampai 18 tahun kemudian. Pengkajian ini ada beberapa mencakup aspek-aspek, yaitu yang pertama, menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan. Yang kedua, mempertahankan hubungan yang memuaskan dan penuh arti dengan para orang tua lansia, teman sebaya, serta anak-anak. Dan yang ketiga, memperkokoh hubungan perkawinan. Perhatian kesehatan yang perlu dikaji yaitu terkait dengan kualitas tidur, nutrisi pada lansia, olahraga, hubungan pernikahan, komunikasi, perhatian pemberi asuhan, serta penyesuaian terhadap perubahan fisiologis pada penuaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak dan Bu. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Meira, perawat dari Puskesmas Gunung Mundu. Tujuan saya di sini untuk menanyakan tugas perkembangan keluarga Bapak dan Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Bapak siapa dan Ibu siapa? Saya Gilang, umurnya 55 tahun. Saya Ibu Via, umurnya 52 tahun. Baik, dengan Ibu Pia dan Bapak Gilang ya. Iya, benar. Kira-kira Bapak atau Ibu sekarang tahu tidak dalam perkembangan tahap keluarga apa? Wah, kurang tahu sih Mbak, kalau hal kayak gitu kita menjalani hidup ya udah ngikut alurnya kayak gini aja, kita nggak terlalu mikir tugas perkembangan kayak gitu. Nggak tahu juga sih Belum Mbak, tahu ya Bapak Ibu Pak Belum ya. tahu sama sekali. Bagaimana cara keluarga Ibu dan Bapak menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan? Pastinya sih ini ya Mbak, jaga kebersihan rumah, kayak selokannya sering dibersihin. Kan juga di sekitar sini ada kegiatan gotong royong. Terus abis itu bak mandi di dalam rumah juga sering dikuras. Abis itu kemungkinan itu aja sih Mbak yang kita lakuin. Gitu ya Pak. Ya. Terus bagaimana Ibu dan Bapak mempertahankan hubungan dengan teman sebaya dan anak-anak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini hubungan kami dengan yang sebaya ataupun yang sudah seumuran sama kami itu alhamdulillah baik melalui acara-acara di kompleks sih Mbak. Contoh seperti kalau ibunya ada arisan, kalau bapaknya kan biasanya ada siskamling gitu loh. Jadi jaga malam, komunikasi bareng keluarga juga alhamdulillah, keluarga besar alhamdulillah masih terjaga kayak Berarti gitu Ibu sih. dan Bapak selalu ikut adil dalam Iya, lingkungan ya Pak? Iya, aktif. Aktif. Bagaimana sih cara utama Ibu dan Bapak memperkokoh hubungan pernikahan Ibu dan Bapak? Kalau dari saya ya Mbak, yang pertama saling percaya, kemudian terus komunikasiin Mbak, apapun tuh dikomunikasiin bareng-bareng, itu sih menurut saya Mbak. Intinya komunikasi ya Bu Iya, ya? komunikasi. Terus pola tidur Ibu dan Bapak setiap malam itu berapa jam? Kalau tidur kita udah mulai berkurang sih. Kebangun-bangun Mbak. ya? Karena juga sempat mikir kepikiran kalau nanti tuanya kita gimana ya. Iya, benar. Masa tuanya kita gimana, nanti anak-anaknya kita gimana, di keuangan juga itu gimana. Gitu sih Mbak. Untuk pola makannya itu sehari berapa kali ya Pak Bu? 3 Berapa kali sih Mbak. Alhamdulillah Seperti masih biasanya. normal, sarapan, makan siang dan makan malam. Iya, benar. Lauknya juga berbeda-beda atau? Iya. Iya, berbeda-beda. beda-beda. Biasanya kalau waktu luang itu Ibu Bapak melakukan olahraga apa? Enggak Mbak, jarang jarang. banget Nonton kita TV terus. Di rumah terus, jarang keluar sih. Ya paling olahraganya kecil kayak menyapu-nyapu aja kalau ibunya gitu. Perubahan fisik apa sih yang Ibu dan Bapak rasakan? Kalau perubahan fisik jelas Mbak, kayak penuaannya kita juga, terus fungsi tubuhnya kita juga berkurang, kita mulai gampang capek kayak gitu sih Mbak. Ininya kekuatannya semakin melemah ya, Ya, Pak ya? penglihatan juga udah kabur Mulai gitu kabur. sih. Harapan Bapak Ibu untuk masa depan tuh bagaimana? Ya mudahan sehat terus lah Mbak. Panjang umur sehat terus itu aja.
Jadi kesimpulan yang saya dapat, karena ibu dan bapak mengalami gangguan pola tidur karena memikirkan masa tua ya ibu bapak, keadaan jarangnya olahraga. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih, Nggak ada cukup sih, Mbak, cukup kayak gitu aja. Baik, nanti minggu lusa saya akan datang ke sini untuk melakukan rencana tindak lanjut, memberikan edukasi tentang strategi coping aktif dan edukasi olahraga yang dilakukan. Oke, Mbak. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu sudah meluangkan Terima kasih waktunya. kembali. Ya, sama-sama, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bagaimana cara kita melakukan pengkajian pada tahap tumbuh kembang keluarga yang ketujuh. Semoga dengan kita melihat proses pengkajian tadi, kita bisa tepat dalam melakukan pengkajian dan juga memberikan manfaat untuk kita semua.